Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Nah, sekarang kita akan memulai perkuliahan tentang pemrograman 2, yaitu OOP, ya, Object Oriented Programming dengan bahasa pemrograman Python. Materi ini akan saya update di Scalasa. Teman-teman silahkan cek pada hari Selasa pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Jadi materi ini akan saya record, ya, teman-teman tinggal buka saja ketika nanti membutuhkan. Nah, perkenalkan saya Purwono ya. Jadi saya akan sebagai dosen pengampu mata kuliah ini ya untuk beberapa pertemuan ke depan. Oke, karena nanti juga akan ada dosen-dosen lain yang akan mengampu mata kuliah ini. Dan langsung saja ya, mungkin kita akan bahas tentang pertemuan pertama ini di pemrograman OOP. Jadi, apa sih yang akan kita pelajari ya? Yang kita akan pelajari, nah untuk referensinya saya ambil dari bukunya Dusty Phillips ya, judulnya ada Python 3 Object Oriented Programming yang second edition, kemudian ada juga Python Basic. Judulnya adalah Practical Introduction to Python 3. Jadi buku ini rekomendasi banget buat teman-teman kalau mau mempelajari tentang OOP dengan bahasa pemrograman Python. Nah, Pak, saya belum punya dasar Python, Pak, gimana? Gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau belum punya basic pemrograman Python, nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar pelan-pelan bersama-sama untuk mempelajari bahasa pemrograman ini. Karena itu nanti kedepannya semua akan menggunakan Python di informatika UHB ataupun prodi-prodi lain juga akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi kita akan mencoba adaptasi dengan ini. Oke, kita akan lanjut bahas untuk pertemuan pertama pada sesi teori ini ya. Nah, teman-teman akan tahu nanti yaitu apa sih berorientasi objek gitu ya. Lalu apa sih perbedaan antara desain berorientasi objek dan pemrograman berorientasi objek? Memangnya beda ya. Oke, kita kemudian apa sih prinsip dasar desain berorientasi objek? Dan terakhir adalah kita akan menggunakan UML ya, Basic Unified Modeling Language. Ini apa gitu ya? Oke, nggak apa-apa ya. Nanti akan saya sampaikan ilustrasinya. Nah, sebelum lanjut tentang OOP-nya, kita akan kenalan dengan paradigma pemrograman. Jadi dulu teman-teman pas awal semester 1 itu sudah belajar kan pemrograman 1 ya. Jadi udah belajar tentang C++ mungkin ya. Ya belajar variabel gitu ya. Belajar looping gitu, belajar apa lagi nih? Conditional statement, belajar array gitu ya. Linked list mungkin ya. Belum ya di struktur data mungkin. Jadi belajar juga tentang tipe-tipe data gitu ya. Nah, itu juga sudah kalian pelajari. Nah, untuk paradigma pemrograman sendiri yang umum dikenal ada pemrograman prosedural ya teman-teman. Jadi terstruktur ya. Fungsi-fungsinya di dalam harus terstruktur mengikuti prosedur yang sudah disediakan oleh programmer. Lalu ada object oriented ya berbasis berorientasi objek sorry sama functional programming. Aduh Pak, saya pusing Pak. Jangan terlalu cepat Pak. Oke, nggak apa-apa, nggak usah pusing karena kita akan fokus pada object orientednya karena mata kuliah ini berfokus untuk membahas pemrograman berorientasi objek. Ya. Namun saya akan bandingkan dengan proseduralnya karena mungkin teman-teman sudah mempraktekkannya di semester 1 ya. Jadi akan kita bandingkan. Namun untuk yang fungsional sendiri itu tidak akan dibahas pada materi kali ini tapi akan dibahas pada perkuliahan-perkuliahan berikutnya. Oke, kita fokus pada dua ini dulu ya, prosedural dan object oriented. Nah, sekarang kita akan flashback lagi dengan pemrograman proseduralnya. Oke, oke, teman-teman lihat ini apa? Ini adalah mobil. Oke, kalau kita menggunakan pemrograman prosedural, misalnya saya akan membuat sebuah aplikasi mobil gitu ya, ataupun membuat sistem mobil gitu. Nah, mobil itu kan punya atribut ya. Apa sih atribut yang paling umum? Roda gitu ya. Biar jalan dong, nggak ada rodanya nggak jalan gitu ya. Lampu gitu ya. Harus ada lampu, kalau nggak lampu malamnya gelap nggak bisa jalan juga. Setir, nah itu kan wajib tuh. Menu-menunya lah ataupun atribut itu wajib tuh setir. Ada juga spion ya. Kalau nggak ada yang empat ini resiko ya mobilnya nggak eh, berjalan dengan
optimal ataupun efektif gitu. Nah, misalnya mobilnya Avanza gitu. Oke, saya nggak branding Avanza ya teman-teman ya. Lalu teman-teman, kita sudah punya mobil Avanza. Saya udah punya produk Avanza. Saya sebagai bos Toyota misalnya sudah memproduksi Avanza. Oke, saya akan buat Avanza versi hitam. Apa sih apa? Oh, Sienta. Ya, Sienta kan mirip-mirip ya, nggak apa-apa ya. Sienta ya, versi hitam dari si Avanza. Nah, kalau kita lihat, sebetulnya kan sama aja ya. Rodanya ada, ya kan? Lampu ada, setir ada, spion ada. Oke. Jadi kalau menggunakan bahasa lagi, menggunakan konsep paradigma pemrograman prosedural itu ketika kita membuat sebuah program baru ya, ini kan program Avanza, ini program Sienta, kita bikin lagi nih semuanya dari nol ya. Rodanya kita buat lagi, lampunya kita buat lagi, setirnya kita buat lagi, spionnya kita buat lagi. Itu dibuat lagi, jadi akan terdouble-double gitu. Padahal kalau kita tahu bahwa fungsinya sama ya teman-teman ya. Roda ya buat jalan, lampu ya sama, setir juga sama, spion juga sama. Nah, tapi kan yang hanya berbeda hanya ukuran saja. Tapi kalau secara fungsional itu sama sebetulnya ya. Terus nih kalau di coding ya, aduh Pak jangan coding dulu Pak, pertemuan satu pusing gitu ya. Gak apa-apa ini nggak ngoding kok, ini buat ilustrasi saja. Nah, kalau tadi saya definisikan, ketika kita membuat Avanza, kita punya fungsi roda untuk berjalan, lampu untuk lightingnya, sama spion untuk melihat cermin belakang gitu ya. Nah, kalau kita pakai program pemrograman prosedural, ketika kita buat fungsi lagi, padahal isinya sama, nah dia akan terduplikat nih, double gitu ya, bahkan triple. Nah, ya jadi nanti baris codingnya akan semakin banyak nih, gitu ya, semakin banyak baris codingnya. Bayangkan kalau 100.000 mobil tuh, berapa baris coding yang teman-teman lihat di situ. Wah, bakal panjang banget ya tentunya ya. Codingnya semakin panjang tentunya. Dan padahal fungsinya sama ya untuknya. Fungsinya sama, roda lampu spion, roda lampu spion, tapi terduplikat terus. Nah, itu kalau program prosedural ya teman-teman. Nah, oleh karena itu muncullah paradigma baru yaitu pemrograman berorientasi objek. Namun sebelum membahas pemrograman berorientasi objeknya, teman-teman harus paham dong objek itu apa. Objek itu benda nyata ya. Kalau di dunia nyata itu yang dimaksud dengan objek adalah benda nyata ya kan. Jadi dia bisa dilihat gitu ya, bisa diraba, diterawang gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, loh kok jadi bayi? Gak apa-apa, kita ilustrasikan sebagai bayi. Karena apa? Karena bayi adalah manusia yang bisa mendeteksi objek ya ataupun benda nyata. Bayi pas kecil, ya bayi emang kecil ya. Bayi pertama ngelihat dot, gitu ya. Dot. Ya. Dot ini warnanya apa? Kuning. Ya, ada birunya tengahnya. Lalu untuk ujungnya ada warna abu-abu. Si bayi mengidentifikasi objek dot, dia punya atribut warna. Oke, warnanya kuning, bentuknya bulat seperti lampu ya. Di sini bulat kayak donat, di sini ada kayak piringan. Itu atribut dari si apa ini namanya dot ya. Si dot ini selain punya atribut warna dan bentuk seperti ini, dia juga bisa apa sih ya, dimainkan oleh bayi itu ya sebagai di mood gitu ya. Contohnya seperti itu. Bayi gitu. Kok kenyal? Ya kenyal, kenyal gitu ya. Oke. Lalu bayi juga melihat objek lain, yaitu mainan. Mainannya adalah boneka beruang. Nah, bayi juga mengidentifikasi objek ini nih, teman-teman. Oh, beruangnya berwarna coklat. Oke. Bentuknya bulat. Empuk gitu ya, misalnya bisa diputar-putar gitu ya. Jadi punya atribut warna, ya, atributnya warna coklat, bentuknya kepalanya bulat gitu ya, dia empuk gitu ya atributnya dan eh, apa ya tadi? Fungsinya bisa diputar-putar ataupun dilempar-lempar juga boleh ya, nggak apa-apa. Nah, kemudian bayi ini juga mengidentifikasi mainan lain, bebek-bebekan. Nah, ini mainan yang paling favorit teman-teman mungkin ya waktu kecil gitu ya. Pasti lihat bebek-bebek ini. Oke, bayi mengidentifikasi bebek berwarna kuning. Oke.
Jadi atributnya warnanya kuning dan bentuknya melengkung ya, berbentuk seperti bebek ya, bebek seperti bebek ya. Kemudian kalau dipencet ya, fungsinya berbunyi ya, sehingga gemes gitu ya. Nah, itu. Jadi ketiga ini adalah contoh objek nyata. Nah, kalau objek pada aplikasi itu bagaimana gitu ya? Kalau di objek nyata kita bisa lihat, bisa terawang, bisa sentuh gitu ya, kayak duit gitu ya, ya kan bisa diterawang. Nah, tapi kalau objek di aplikasi itu bagaimana ya teman-teman? Jadi objek pada aplikasi itu bentuknya adalah data ya, ataupun fungsi gitu ya, ataupun fungsi-fungsi ya looping ya, if else gitu ya, ataupun conditional statement gitu ya, array gitu. Oke, saya ilustrasikan sebagai YouTube saja. Kalau teman-teman pengguna ataupun user YouTube gitu, pas kalian lihat headernya itu logonya ya, itu warnanya merah ya. Nah, itu atributnya. Jadi YouTube logonya warnanya merah gitu ya. Lalu si YouTube di aplikasinya bisa di scroll down dong ketika kita mau cari video lain. Nah, itu juga bisa disebut objek, teman-teman. Nah, di fungsi ya, fungsi itu bisa disebut dengan objek. Lalu kita bisa dong tekan button video play gitu ya sehingga videonya berputar gitu. Nah, itu juga sebagai objek, yaitu objek dalam bentuk metode ataupun fungsi lah ya. Kalau di OOP itu metode ya, bukan fungsi. Kalau fungsi itu di prosedural ya, tapi kalau di OOP itu ngomongnya metode ya. Jadi ada tombol play untuk memainkan video kesukaan Anda. Lalu create channel gitu ya misalnya. Teman-teman YouTuber pengen buat channel baru, neken tombol plus create channel. Nah, itu kan bikin channel baru itu juga objek dalam bentuk metode untuk membuat channel baru di YouTube. Nah, bentuknya kan metodenya bentuk codingan ya, coding-coding gitu. Lalu, teman-teman, kita lanjut pada objek aplikasi. Nah, ketika teman-teman create channel ya, maka akan menambah data pada database. Oke, sama juga ketika create playlist juga dia nambah data pada database. Nah, proses penambahan data ini dilakukan oleh metode ya, metode create channel ataupun create playlist ya, di mana metode ini isinya adalah codingan ya, coding-coding dengan bahasa pemrograman yang bisa kita jadikan objek pada sebuah aplikasi. Oke. Aduh, Pak masih pusing tentang itu objek apa. Nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Nah, tadi udah kenal objek di dunia nyata dan objek di aplikasi ya. Bedanya kalau di objek di dunia nyata itu bisa terlihat, bisa dilihat, bisa diraba, diterawang karena berbentuk. Nah, objek di aplikasi adalah bentuknya adalah metode-metode atau fungsi mungkin ya kalau bahasa masih belum terbiasa tuh ngomongnya fungsi aja nggak apa-apa. Itu dalam bentuk codingan, potongan codingan yang bisa digunakan berulang kali gitu ya. Nah, misalnya fungsi untuk play video gitu ya atau create playlist. Nah, kalau berorientasi objek itu apa? Berorientasi berarti diarahkan ya, teman-teman ya. Jadi kalau berbicara tentang berorientasi objek itu berarti secara fungsional diarahkan ke pemodelan objek. Masih masih pusing ya ternyata ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Nah, jadi teman-teman, kalau kita sudah kenalan tentang paradigma pemrograman prosedural untuk membuat sebuah aplikasi, ternyata ada paradigma lain gitu ya untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ditimbulkan di pemrograman prosedural yaitu berorientasi objek ya. Dia makanya di sini tulis satu teknik. Salah satu teknik yang digunakan untuk pemodelan kompleks sistem. Jadi memang umumnya untuk OOP ini untuk membangun sistem-sistem yang lebih kompleks gitu ya, lebih besar, scalable gitu ya. Jadi dan di sini kumpulan objeknya berinteraksi melalui data dan perilakunya. Seperti interaksi data ini maksudnya adalah data misalnya tadi kayak mobil gitu ya. Itu mobil Avanza dengan mobil Sienta gitu. Itu datanya sebetulnya sama gitu ya. Perilakunya sama itu bisa saling berinteraksi satu sama lain. Nah, dalam pengembangan software ataupun perangkat lunak ya, itu melewati beberapa tahapan. Ya, ada tahapan analisis kebutuhan, ya, ini softwarenya mau dibikin apa gitu ya. Lalu didesain sampai dijadikan aplikasi dengan bantuan bahasa pemrograman oleh para programmer.
Nah, di sini saya akan perlihatkan gaya pengembangan softwarenya. Pertama kita OOA dulu, Object Oriented Analysis dulu. Ya, jadi kita telusuri, kita explore ya masalahnya apa, kita bisa wawancara, bisa diskusi, bisa survei langsung, bisa observasi gitu ya. Ataupun meeting gitu ya, walaupun meetingnya pakai Google Meet nggak apa-apa ya. Jadi kita akan benar-benar tahu masalah yang ada ataupun masalah yang harus diselesaikan sehingga kita tahu kebutuhan-kebutuhan yang digunakan sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, misalnya ada aplikasi apa ya, digitalisasi karena lagi COVID butuh aplikasi kurir ataupun aplikasi e-commerce ya. Jadi oh ternyata kita harus bikin aplikasi e-commerce loh ya karena ada pandemi biar penularan COVID-nya tidak menyebar gitu ya. Jadi tuh kalau udah tahu kebutuhannya ya, jadi kita bisa tinggal desain spesifikasi implementasinya atau disebut dengan object oriented design. Jadi hal-hal dari kebutuhan itu kita jadikan objek-objek yang digunakan untuk spesifikasi implementasi ini teman-teman. Oke, lalu kalau sudah ada desainnya, udah ada prototipenya enak nih, kita tinggal coding saja. Coding objek-objek tadi yang masih dalam bentuk desain ini dijadikan bahasa pemrograman dalam bentuk objek-objek. Misalnya fungsi play button itu jadikan objek. Oke, sebentar biar nyambung kok jadi play button ya. Tadi masih ngomongin e-commerce gitu ya. Di e-commerce kita misalnya butuh button add to chart gitu ya, tambahkan ke keranjang belanja misalnya. Nah, itu tombol add to chart itu kan muncul gitu ya di beberapa produk ya, nggak cuma satu produk kan produknya 1000 ya tombolnya akan muncul di 1000. Nah, kita kan nggak mungkin tuh duplikat satu-satu gitu ya kan per ini kan jadi codingnya jadi panjang banget. Nah, kita tinggal bikin satu saja coding prototipenya gitu ya. Kita bikin satu data master blueprintnya, kita tinggal panggil-panggil saja. Itu yang namanya disebut dengan objek itu. Oke, lanjut ya, lanjut. Nah, kalau berbicara tentang OOP, kita nggak bisa lepas dari kelas dan objek ya, teman-teman ya. Jadi memang mutlak itu sudah pasti wajib kenalan dengan yang namanya kelas dan objek. Kelas kalau kita sebut bisa juga sebagai template, boleh, ataupun blueprint ya, juga boleh ya. Makanya di sini saya tuliskan dalam bentuk bold gitu ya. Kelas digunakan hanya untuk membuat kerangka dasar. Oke, blueprint. Nah, yang akan kita pahami nanti adalah hasil cetakan dari kelas, yaitu objek. Nah, biar teman-teman paham, saya akan ilustrasikan dengan kelas, yaitu mobil Toyota. Oh, saya bos Toyota, punya kerangka mobil, ya, mobil untuk semua mobil Toyota. Oke, jadi mobil itu wajib punya spion, wajib punya setir, wajib punya lampu, wajib punya bodi mobil, wajib punya rodanya 4 gitu ya. Itu kan kerangkanya. Oke, dari kerangka tersebut kita bisa aplikasikan ke dalam beberapa merek mobil yang lainnya. Misalnya Ayla. Ya, Ayla sama dong punya roda ya kan, punya lampu, punya setir. Sama kan? Avanza sama juga ya kan. Ayla sama Etios itu sama juga. Punya kerangka, punya lampu, punya roda, punya spion, punya setir sama. Oke, yang mungkin yang diganti adalah warna gitu ya. Misalnya kalau Ayla warnanya silver, Avanza warna hitam misalnya seperti itu. Itu tidak masalah ya. Yang penting di sini kita udah punya kerangka. So, untuk semua mobil Toyota, sehingga ketika kita membuat merek baru, kita cukup pakai satu sistem kerangkanya ya. Kerangka umum mobil Toyota yang sudah dipatenkan sehingga kita bisa buat beberapa mobil-mobil lain ya yang memiliki spesifikasi kerangka yang sama. Oke, Pak kalau misalnya ada custom gitu boleh nggak Pak? Ya boleh, nggak apa-apa. Karena setiap objek itu bisa dilakukan custom ya. Oke, lanjut pada kelas. Nah, saya punya kelas mobil atau template mobil Toyota di sini ya. Tadi sudah saya jelaskan dia punya lampu, punya warna, punya spion, punya roda gitu ya. Nah, itu kan disebut dengan atribut ya, teman-teman ya. Kalau di bahasa programan itu namanya atribut. Misalnya, kelas mobil itu punya atribut lampu, warna, spion, dan roda. Lalu kalau perilakunya adalah starter, fungsinya, metodenya. Kayak tadi saya ilustrasikan di menu aplikasi e-commerce ada add to chart gitu ya. Misalnya nih
sistem mobilnya atau aplikasi mobilnya punya menu yang namanya starter. Ketika starter ditekan, nah mobilnya jalan gitu ya. Hidup gitu ya. Jalan itu kalau digas. Sorry. Nah, rem ya, kalau rem itu berhenti, gas itu untuk jalan dan lampu tembak kalau misalnya dip gitu ya, itu bisa digunakan. Oke, objek. Kalau sudah punya kerangka ya ataupun punya template ataupun punya kelas tadi, kita bisa buat objek baru atau buat eh, objek berdasarkan kerangka tadi. Kayak tadi ada Avanza, Etios, ada apa sih? Terios gitu ya. Terus Terios Daihatsu ya. Terios gitu misalnya dia pakai kerangka mobil Toyota yang sama. Nah, ketika kita bikin produk-produk baru dari kerangka tersebut, dia juga akan memiliki fungsi-fungsi ataupun perilaku yang sama. Ya, seperti ada menu starternya, setiap mobil itu kan sama tuh fungsinya, ada starter, ada rem, ada gas, ada lampu tembak sama. Oke. Nah, itu diambil dari mana? Dari kelas mobil, dari kerangka mobil tadi. Jadi memang punya punya fungsi-fungsi bawaan dari si mobil ini bisa diterapkan pada mobil-mobil baru nih ya yang pakai kerangka yang sama ya walaupun mungkin ada sedikit di custom gitu ya lampunya sedikit di custom rodanya gitu tapi secara umum fungsinya sama. Lanjut, jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya mobil Toyota ini merupakan blueprintnya atau kerangkanya ya ketika kita membuat produk mobil baru dia sudah mewarisi sifat dari kelas mobil ya punya punya apa nih spion, punya lampu, punya roda gitu ya. Nah untuk mobil lain nih misalnya kita bikin baru juga sama. Jadi cukup bikin satu kerangkanya tapi bisa dipakai oleh banyak objek ya, banyak mobil lain sehingga akan hemat. Kalau di bahasa pemrograman gimana Pak? Kalau di bahasa programan itu seperti ini ya. Misalnya kalau tadi kan kita bikin dev gitu ya, devnya satu kita bikin banyak sampai 1000 gitu ya. Tapi kalau pakai OOP kita cukup bikin satu kelas kerangka mobil di mana dia punya fungsi belok dan berhenti sehingga ketika kita ingin membuat mobil baru ya, dia tinggal instan saja ya, diturunkan saja membuat objek baru dari kerangka mobil ya kan. Ya, Daihatsu adalah mobil baru dengan kerangka mobil. Toyota adalah mobil baru dari kerangka mobil. Nah, lihat nih, Daihatsu bisa belok, Toyota juga bisa belok ya. Jadi cukup dipakai sekali saja. Jadi nggak usah banyak-banyak kelas mobilnya. Nah, saya akan lihat kan perbedaan antara prosedural dengan OP. Di sini ya, kalau pakai OP teman-teman cukup bikin satu kerangka saja. Nah, lalu buat objek-objeknya. Tapi kalau prosedural itu bisa duplikat duplikat terus sehingga codingnya semakin panjang ya ataupun semakin banyak. Nah, itu perbedaan terkait dengan prosedural dan OP sehingga teman-teman harusnya sudah paham ya tentang konsep objek ini. Mungkin belum terlalu paham karena kita harus praktik nanti ya dengan bahasa pemrograman Python sehingga teman-teman akan paham di sana. Nah, selesai juga. Terima kasih ya teman-teman ya untuk materi kali ini yaitu materi pertama tentang teori dari pemrograman OOP atau pemrograman 2 sudah saya sampaikan. Kalau bingung silakan ajukan pertanyaan di forum diskusi yang sudah saya sediakan di Skalsa. Ya, sampai jumpa pada video-video ataupun materi tentang pemrograman 2 berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.